Destiani Dufan. Dan saya Fajrullah Ulyangka. Berdirinya kami di sini ingin membahas tentang soal yang Ibu Dr. Mawati berikan pada minggu ke-8. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Langsung saja kita memasuki pembahasan tugas 3, pilihan ganda. Pertama, sistem akuisisi data digunakan untuk mengukur dan mencatat sinyal yang berasal dari pengukuran listrik dan sinyal yang berasal dari transducer. Dari pilihan jawaban berikut, pilihlah contoh sinyal yang berasal dari transducer. Nah, dari soal tersebut, jawabannya adalah A. Strain gauge. Alasannya, strain gauge adalah perangkat yang digunakan sebagai transducer untuk mengukur deformasi pada suatu material. Transducer ini mengubah deformasi mekanis menjadi sinyal listrik yang dapat diukur, sehingga menjadi contoh sinyal yang berasal dari transducer. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Sinyal dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis sinyal analog dan sinyal digital. Apa yang dimaksud dengan sinyal digital? Nah, jawabannya yaitu C. Sinyal digital adalah sinyal yang memiliki parameter amplitude dan frekuensi. Alasannya dikarenakan sinyal digital adalah sinyal yang dipresentasikan dalam bentuk data diskrit atau dalam kode biner, yang biasanya berupa pulsa. Dalam sinyal digital, nilai-nilai sinyal ditentukan oleh parameter amplitude dan frekuensi yang bias mempresentasikan data dalam bentuk logika biner. 3. Dalam penerapan digital analog converter DAC memiliki dua metode. Yang umum digunakan apa saja dua metode DAC tersebut? Jadi jawabannya adalah B. R atau 2R ladder dan binary Wurzel resistor. Alasannya karena R atau 2R ladder dan binary Wurzel resistor adalah dua metode DAC yang paling umum. R2R ladder DAC menggunakan jaringan resistor dengan nilai tertentu untuk menghasilkan output analog, sedangkan binary Wurzel resistor DAC menggunakan bobot yang sesuai dengan nilai biner input atau menghasilkan output analog. 4. Terdapat 3 langkah analog digital converter ADC. Apa saja langkah tersebut? A. Pencuplikan, kuantitasi, dan pengkodoan. B. Pencuplikan, sampling, dan pengkodoan. C. Pencuplikan, coding, dan pengkodean. D. Pencuplikan, kuantitasi, dan filter. Jawabannya adalah A. Pencuplikan, kuantitasi, dan pengkodoan. Alasan mengapa kamu memilih jawaban yang A ini adalah proses konversi sinyal analog menjadi digital pada ADC melibatkan 3 langkah utama, yaitu pencuplikan sampling untuk mengambil data pada interval tertentu, kuantitasi untuk mengubah sinyal analog untuk menjadi sinyal diskrit, dan pengkodean untuk mengonversikan nilai-nilai ini ke dalam format digital kode biner. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan multiplexing? Jawaban B. Multiplexing adalah alat yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah sinyal analog menjadi satu saluran sinyal digital atau sebaliknya. Alasannya, multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu jalur transmisi. Multiplexing dapat digunakan untuk sinyal analog atau digital yang memungkinkan efisiensi penggunaan jalur komunikasi baik dalam format analog maupun digital. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan di esai. Nah, langsung saja nomor 1. Jelaskan secara singkat prinsip kerja analog to digital converter atau ADC. Jawabannya, prinsip kerja analog to digital converter mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Prinsip dasarnya adalah mengambil sampel sinyal analog secara periodik dan mengukur level tegangan pada setiap sampel tersebut. Nilai tegangan ini dikonversi menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh sistem komputer atau perangkat digital. Proses ini umumnya melibatkan 3 tahapan, yaitu 1. Sampling atau mengambil sampel sinyal analog. 2. Quantization atau mengkonversi sinyal ke dalam level digital diskrit. Dan terakhir, encoding atau mengkodekan level tersebut menjadi biner. Nah, selanjutnya nomor 2. Jelaskan secara singkat prinsip kerja digital to analog converter atau DAC. Prinsip kerja digital to analog converter yaitu bekerja dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog.
Prinsip dasarnya adalah mengambil nilai digital yang tersimpan dalam bentuk biner dan mengkonversinya menjadi tegangan atau arus analog yang sebanding. Setiap bit dari sinyal digital merepresentasikan level tegangan tertentu yang digabungkan untuk menghasilkan sinyal analog yang halus dan kontinu. Dan yang terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk mengirimkan beberapa sinyal atau aliran data melalui satu saluran komunikasi atau kanal secara bergantian. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan jalur komunikasi secara efisien dengan membagi kapasitas jalur antara beberapa pengguna atau aliran data. Contoh multiplexing termasuk frequency division multiplexing atau FDM dan time division multiplexing atau TDM yang masing-masing membagi frekuensi atau waktu untuk setiap aliran data. Terima kasih.